Saya kira dalam beberapa forum ketika dia menyampaikan soal komitmen anti korupsinya, jarang sekali kalau nggak ditanya itu menyampaikan soal komitmen untuk mengesahkan, mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya kira nasib rancangan undang-undang perampasan aset ini selamanya tidak akan berpindah nama dari rancangan ke undang-undang. Kalau rezim sebelumnya selama 10 tahun terakhir itu gagal untuk menjadi orkestrator pemberantasan korupsi, rezim pemerintahan Prabowo juga tidak akan jauh berbeda begitu ya. Padahal kalau kita lihat peluangnya sangat besar bahkan dengan memanfaatkan misalnya struktur sumber daya politik yang dia punya. Kita lihat misalnya di parlemen itu kan lebih dari 80% merupakan partai koalisi dari pemerintah. Bagi Prabowo sebetulnya kalau dia mau, rasanya nggak sulit untuk mendorong ketua-ketua partai politik untuk memerintahkan anggotanya yang duduk di parlemen untuk mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Dalam pertemuan dengan 6 pemimpin redaksi di Hambalang minggu lalu, Prabowo ditanya soal strategi pemiskinan terhadap koruptor. Jawabannya yang membuat kita bertanya-tanya. Karena ada 3 hal setidaknya dari jawaban Prabowo. Pertama, setuju tapi tidak setuju. Nah ini yang aneh. Ya, kalau dilihat dari pernyataan Prabowo di media, dia itu setuju ada penyitaan aset sebagai cara memiskinkan koruptor, tapi jangan sampai ke anak sama istrinya dong, gitu ya. Jadi seolah-olah anak, istri itu atau keluarga itu tidak merupakan lingkungan atau bagian dari mereka-mereka yang mungkin saja sebenarnya secara aktif juga menyimpan, ya, mengalihkan ya harta atau kekayaan dari hasil kejahatan korupsi. Nah, yang kedua, poin yang disampaikan oleh Prabowo, perlu ada efek jera memang ya dalam pemberantasan korupsi. Karena menurut dia juga kalaupun dipenjara nanti juga paling-paling 6 tahun divonis, 3 tahun sudah keluar. Nah, itu pertimbangannya juga gitu ya. Nah, yang ketiga akhirnya menyerahkan kepada hakim untuk meminta supaya vonisnya menjadi berat. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat atau kebijakan anti korupsi Prabowo ya sebenarnya tidak bergeser, dan tentu kita menjadi was-was apakah misalnya RUU perampasan aset yang digadang-gadang menjadi bagian dari alat untuk memiskinkan koruptor, dan bukan hanya koruptor sebenarnya tapi juga kejahatan lain, itu akan memberikan kepastian sebagai kebijakan yang akan lahir di tangan Prabowo. Meragukan memang. Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita akan membahasnya dengan Mas Diki Anandia. Mas Diki ini adalah aktivis anti korupsi, pernah di Indonesia Corruption Watch selama 3,5 tahun, dan kebetulan selama berada di ICW juga menjadi salah satu PIC gitu ya dari upaya advokasi kebijakan melahirkan undang-undang perampasan aset di Indonesia. Kita sapa dulu Mas Diki. Mas Diki, apa kabar? Kabar baik, Pak Adnan, alhamdulillah. Kabar baik ya. Semoga kita semua juga baik meskipun sering kali mendengar kebijakan-kebijakan atau suara-suara yang muncul dari mulut para pejabat yang sepertinya membuat kita juga tidak baik-baik saja. Nah, salah satunya soal pemiskinan tadi. Mas Diki, sebenarnya sebelum kita ngerespon apa yang disampaikan Prabowo, sebenarnya perampasan aset sendiri dalam konteks strategi pemberantasan korupsi tujuannya apa sih? Ya, seakan-akan Pak Prabowo ini kok nggak paham gitu. Nah, kita kasih paham lah di forum ini. Iya, Pak Adnan. Pertama sebetulnya kalau kita bicara soal rancangan undang-undang perampasan aset itu kan sebetulnya dia merupakan ius constituendum ya, atau hukum yang dicita-citakan bahkan sejak tahun 2008, sejak Sudah lama ya. KPK. Persis. Nah, udah 3 kali berganti rezim, rancangan undang-undang perampasan aset ini justru nasibnya itu dibiarkan menggantung tanpa kejelasan gitu. Nah, kalau bicara soal apa sih pentingnya rancangan undang-undang perampasan aset, ya kita penting untuk melihat situasi dan juga kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.
Kalau, setiap tahunnya ICW itu mengeluarkan laporan, tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di situ terlihat bahwa kasus korupsi dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari kasusnya, tersangkanya, maupun potensi kerugian keuangan negara, yang terungkap begitu ya. Nah, salah satu riset yang dikeluarkan juga oleh ICW, tren vonis begitu ya, itu bahkan menunjukkan di tingkat, pengadilan eksekusi putusan begitu ya, kerugian keuangan negara itu belum maksimal dikembalikan melalui pidana tambahan uang pengganti. Saya coba kalkulasi misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2023 berdasarkan catatan ICW, kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi itu 279,2 triliun rupiah. Hmm. Tapi kalau kita hitung rata-rata, Pak Adnan, setiap tahunnya itu hampir tidak pernah menyentuh 20% yang kembali ke kas negara begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada kelindan antara penindakan kasus korupsi yang tidak menimbulkan efek jera karena dia tidak menyasar pada blood of crime-nya begitu ya atau asetnya begitu, dengan peningkatan yang secara konsisten, terjadi tadi setiap tahunnya. Jadi, tentu pemerintah dalam hal ini presiden begitu ya, penting untuk mereformulasi strategi pemberantasan korupsi melalui, penyusunan substansi hukum yang menyasar tadi, perampasan atau pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Salah satunya rancangan undang-undang perampasan aset. Ya, yang juga menarik kan sebenarnya RUU Perampasan Aset ini bukan hanya didorong oleh masyarakat sipil ya, tapi salah satu lembaga negara bahkan menyuarakan agar RUU ini segera disahkan. Salah satunya yang sangat gencar ya mendorong supaya RUU ini jadi adalah PPATK. Ya, PPATK bisa dianggap sebagai focal point ya, Mas Mhm. Diki ya, terkait dengan rancang bangun kebijakan perampasan aset di Indonesia. Nah, Mas Diki, sebenarnya kalau kita ngomong soal PPATK, ini kan juga instrumen ya yang bisa memberikan semacam booster gitu ya bagi Mhm. penegakan hukum yang perspektif dan pendekatannya tentu ada pada tadi blood of crime ya, proceed of crime, hasil dari kejahatan, aset yang kemudian dilarikan, disembunyikan, diubah, diganti gitu ya, Mhm. ya macam-macam lah, bahkan di-layering kemudian, Ya, kepemilikannya. Itu kan memang sophisticated ya strateginya dari sisi pelaku kejahatan, akan tetapi memang dari sisi penegak hukumnya kita masih ketinggalan. pasti. Nah, di luar soal perampasan aset kita punya sebenarnya undang-undang TPPU gitu ya, Mhm. Mhm. undang-undang anti pencucian uang. Mhm. Tapi ini juga sepertinya dirasa kurang ya Mas Diki ya, sehingga harus tandem dengan, undang-undang perampasan aset. Kira-kira miss-nya di mana kalau soal TPPU ini? Iya, pertama sebetulnya Pak Adnan sebelum menjawab pertanyaan itu, yang butuh rancangan undang-undang perampasan aset itu sebetulnya yang mendorong ya, tidak hanya PPATK, tapi juga disuarakan oleh 3 penegak hukum yang punya kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Ini bisa dicek pernyataan, 3 institusi itu di media begitu ya. Nah, kalau bicara soal bagaimana kemudian memanfaatkan regulasi yang ada saat ini untuk menopang pemberantasan korupsi, salah satunya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 soal tindak pidana pencucian uang, sebetulnya, kalau balik lagi, kalau kita merujuk ke dalam data ICW ya Pak Adnan ya, setiap tahunnya saya coba untuk cari, tabulasi dari 2019 sampai tahun 2023 dari, ribuan terpidana terdakwa yang, terdakwa kasus korupsi yang juga dikenakan oleh pasal pencucian uang itu bahkan, nggak sampai 30 terdakwa gitu. Nah, ini Bisa artinya dihitung jari ya? bisa dihitung jari. Nah, ini menandakan bahwa memang aparat penegak hukum barangkali mereka merasa cukup kesulitan untuk menyandingkan antara undang-undang, tindak pidana korupsi dalam konstruksi dakwaannya dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal peran
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mereka kan sebetulnya secara rutin begitu ya mengirimkan laporan hasil analisis atau laporan hasil, pemeriksaan yang kaitannya mungkin diduga dari hasil tindak pidana korupsi ke aparat penegak hukum. Nah, sayangnya aparat penegak hukum itu, lambat begitu ya dalam, merespon, temuan PPATK. Saya ambil contoh misalnya kasusnya, mantan, Gubernur, Papua begitu ya, Lukas NMB. Sebetulnya PPATK itu sudah menemukan bahwa ada transaksi mencurigakan dari rekening Lukas NMB sejak tahun 2018. Tapi KPK itu baru menangani perkara tindak pidana korupsi, Lukas NMB itu sekitar tahun 2021 atau tahun 2022 begitu. Rentan waktu 4 tahun itu yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, dalam menganalisis temuan PPATK. Nah, maka dari itu, perampasan aset kan dia menggunakan pendekatan yang namanya non-conviction based asset forfeiture. Perampasan aset tanpa pemidanaan begitu ya. Jadi, perampasan aset bisa dimungkinkan tanpa harus menunggu begitu ya, Tindak pidananya tidak bergantung pada tindak pidananya. Persis, Pak Adnan. Dan, ini juga merupakan bagian dari kekosongan hukum di Indonesia ya. Karena kalau kita merujuk kepada ANKEK, salah satu, klausul atau prinsip, yang ada di chapter kriminalisasi ya, bab kriminalisasi itu kan adalah, illicit enrichment ya. Nah, illicit enrichment ini dalam konteks kita ya sederhananya orang, pejabat publik yang kok bisa kaya raya tanpa bisa dijelaskan secara wajar, pendapatannya itu dari mana gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang sampai hari ini ya tidak bisa diapa-apain, kecuali ada suap menyuap, ada gratifikasi gitu ya. Nah, itu lagi-lagi adalah pendekatan pemidanaan. Nah, dalam konteks perampasan aset karena tadi perspektifnya adalah NCB gitu ya, non conviction based, tentu, bisa ada upaya-upaya tertentu secara hukum dan legal, untuk kemudian, melakukan ya penyitaan ataupun bahkan perampasan terhadap, harta yang dianggap, tidak jelas ya asal usulnya. Nah, Mas Diki, kita balik ke, pernyataan, Prabowo. Salah satu hal yang kemudian ditekankan adalah ini tidak adil juga kalau anak istrinya menderita. Nah, sepanjang pengalaman Mas Diki menangani dan mengamati ya, upaya-upaya penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, memang ada, penegak hukum kemudian serampangan menyita, merampas gitu ya, dan membuat anak keluarga mereka menjadi menderita gitu ya. Kan juga sebenarnya kalau dari sisi hukum ada prosedur, ada mekanisme yang selama ini juga perlu dipakai untuk memastikan bahwa apa yang disita dari seorang tersangka kasus korupsi itu merupakan sesuatu yang juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum oleh penegak hukum. Bukankah begitu Mas Diki sebenarnya? Persis, Pak Adnan. Sebetulnya sebelum menjawab pertanyaan itu ya, saya coba untuk menanggapi pernyataan Prabowo ketika diwawancarai oleh 6 pimpinan redaksi minggu lalu. Sebetulnya kan pernyataan itu menambah daftar panjang ya Pak Adnan ya, sesat pikir Prabowo soal bagaimana pemerintah mencoba memberantas korupsi. Mulai dari, kita ingat ingin memaafkan koruptor begitu ya, asal mengembalikan uang hasil korupsi. Oh ya, ini adalah salah satu yang dinyatakan kemarin ya. Persis. Kalau bisa dikembalikan deh gitu ya, kita dorong supaya mereka mengembalikan, tapi kan susah. Nah, itu juga aneh, ketika dia mengatakan begitu, tapi juga akhirnya ditutup dengan, "Tapi kan itu juga susah," gitu. Iya. Nah, selain itu sebetulnya Prabowo juga sempat melontarkan, wacana begitu ya, ingin menempatkan terpidana, kasus korupsi di pulau terpencil yang mana kalau dia keluar itu banyak hiunya di situ. Nah, fantasi liar Prabowo soal penegakan hukum pemberantasan korupsi itu kan menunjukkan ketidakmampuannya begitu ya sebagai presiden dalam membaca dan melihat persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Itu kita baru bicara soal kemampuan dalam melihat. Nah, sejak dilantik kan sebetulnya terbukti bahwa belum ada langkah konkret begitu ya pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah, bicara soal ketidakadilan yang disampaikan oleh Prabowo, sebetulnya, eee,
kalau dalam proses penegakan hukum, kalau, khususnya dalam proses tindak pidana korupsi itu ya, kalau ditemukan terjadi tindakan abuse of power atau excessive use of force yang dilakukan oleh penegak hukum gitu ya, terhadap upaya misalnya penyitaan terhadap aset seseorang, itu kan ada mekanisme pra-peradilan yang mengatur salah satu objek pra-peradilannya itu adalah barang yang disita oleh penegak hukum. Nah, balik lagi kalau kita bicara soal rancangan undang-undang perampasan aset, itu kan dia juga memfasilitasi bagi pihak yang merasa dirugikan atas, haknya begitu ya, terhadap upaya pemblokiran dan juga penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dia dapat mengajukan mekanisme keberatan dan juga perlawanan. Yang bahkan bisa disertai dengan permintaan ganti kerugian jika terbukti tadi, penyidik itu melakukan abuse of power. Nah, selama ini dalam pengamatan, saya secara pribadi begitu ya selama di ICW, belum ada tuh, upaya pra-peradilan dari misalnya, tersangka begitu ya karena, penyitaan aset yang dilakukan terhadapnya itu tidak berkaitan dengan, aset hasil tindak pidana korupsi karena itu menyangkut, milik keluarga atau, seseorang, orang dekatnya begitu ya, itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada begitu ya. Nah bahkan sebaliknya, ini lagi-lagi saya harus mengacu dalam data yang dikeluarkan oleh ICW. Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan yang mereka keluarkan gitu ya, setidaknya sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2023, itu ada 46 kasus yang tersangkanya berjumlah 87 orang, 39 orang tersangka diantaranya itu punya hubungan keluarga dengan si tersangka utamanya begitu. Oh. Artinya apa? Artinya, kekhawatiran Prabowo saya kira itu terlalu, mengada-ada begitu ya, karena memang keluarga terdekat itu juga bisa menikmati, hasil tindak pidana korupsi dan bahkan itu bisa menjadi subjek hukum kalau kita mengacu dalam pasal 5 ayat 1 huruf A ya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan itu juga sebenarnya terlihat dari beberapa kasus, tindak pidana korupsi ya, Iya. Mas Diki ya, yang Mmm. sudah diungkap oleh KPK. Ketika mereka OTT itu keluarganya bantu juga tuh nutup-nutupin ya, merusak, alat bukti gitu ya. Iya. Itu kan juga ada tuh mantan sekjen MA kan juga, kedapatan, keluarganya membuang gitu ya, catatan-catatan yang itu disinyalir merupakan, bukti dari penerimaan, uang, Uang. pihak yang berperkara gitu. Jadi, memang ini sesuatu yang, sepertinya, perspektif dalam konteks jawaban, Prabowo itu adalah, yang kedepankan adalah soal rasa keadilan, pelakunya dan keluarganya gitu ya, Mhm bukan mhm. rasa keadilan dari korban. Siapa? Korban dari korupsi tentu masyarakat luas. Masyarakat. Mas Diki, ini kita nggak hanya ngomong soal kasus korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, dengan mafia peradilan ya Mas Diki ya. Iya. Kita ngomong juga soal korupsi di lingkungan, korupsi sumber daya alam, itu bagaimana luar biasanya kerugian Betul. negara yang ditimbulkan ya hanya karena misalnya izinnya diberikan secara serampangan atau ilegal karena suap menyuap. Nah, ini kan harus ditreatment juga secara, sungguh-sungguh oleh penegak hukum, oleh negara gitu ya, Mmm. supaya tadi, negara menjadi, negara menjadi tidak terlalu dirugikan Mhm. dari tindak pidana yang terjadi. Apalagi kan Prabowo selalu mengatakan ini efisiensi, era, kita harus, ngirit-ngirit gitu ya, Iya. uang negara tidak terlalu banyak, bahkan kemarin juga baru berutang lagi 270 triliun, tapi kok semangat anti korupsinya malah belum sampai 1 tahun sudah lemes nih gitu ya. Kalau bahasa anak-anak muda itu, eee, apa, seringkali kan disebut, kirain suhu ternyata cupu gitu ya. Karena kan, seringkali juga menyampaikannya dengan berkobar-kobar ya. Iya. Misalnya dulu, kita kejar koruptor sampai antariksa. Nah, itu kan semangatnya menggebu-gebu, tapi kemudian ketika ditanya soal pemiskinan koruptor, jawabannya menjadi tidak jelas gitu. Nah, Mhm. pertanyaan terakhir Mas Diki, kalau dengan respon yang seperti itu, kira-kira
bagaimana nasib RUU perampasan aset? Apakah usia ketidakjelasannya akan lebih panjang? Iya, kalau melihat responnya, demikian begitu ya, Pak Adnan, dan saya kira dalam beberapa forum, ketika dia menyampaikan soal komitmen anti korupsinya, jarang sekali kalau nggak ditanya itu menyampaikan soal komitmen untuk mengesahkan, mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya kira, nasib rancangan undang-undang perampasan aset ini selamanya akan, tidak akan apa namanya, berpindah nama dari, rancangan ke undang-undang. Nah, sebetulnya, eee, ini kan juga buah dari, rezim begitu ya, rezim yang mengusung keberlanjutan dari rezim sebelumnya begitu. Kalau rezim sebelumnya selama 10 tahun terakhir itu gagal untuk menjadi orkestrator pemberantasan korupsi, yang mana bisa ditunjukkan dari disorientasi politik hukum, apa namanya, penyusunan regulasi yang justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Saya kira rezim pemerintahan Prabowo juga tidak akan jauh berbeda begitu ya. Padahal kalau kita lihat peluangnya itu akan sangat sangat besar bahkan dengan memanfaatkan misalnya struktur sumber daya politik yang dia punya begitu ya. Kita lihat misalnya di parlemen itu kan lebih dari 80% merupakan, partai koalisi dari pemerintah. Artinya bagi Prabowo sebetulnya kalau dia mau, rasanya nggak sulit untuk, apa namanya, mendorong, ketua-ketua partai politik untuk memerintahkan anggotanya yang duduk di parlemen untuk mempercepat proses pembahasan, apa namanya, rancangan undang-undang perampasan aset ini. Nah, salah satu bentuk dorongan masyarakat yang bisa apa namanya, didorong kepada Presiden Prabowo adalah, mendorong kemudian Prabowo ini segera mengeluarkan surat presiden. Sama seperti ketika, Jokowi mengeluarkan Surpres begitu ya pada Maret 2023. Tapi dengan catatan bahwa ketika mengeluarkan Surpres, itu tidak hanya mengirimkan surat, tapi juga turut, memastikan atau mengawal bahwa, DPR betul-betul menjadikan, rancangan undang-undang perampasan aset ini sebagai prioritas utama untuk dibahas, Oh Pak. ya, oke Mas Diki, terima kasih untuk insight-nya, pengetahuannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat integritas. Kebijakan anti korupsi Prabowo, kemarin macan, sekarang si Oyen gitu ya. Ini kan anak-anak muda juga sering ngomong begitu tuh. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita akan lihat bagaimana semangat Prabowo membela masyarakat Palestina dengan segera mengevakuasi 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk sementara waktu. Kita juga berharap demikian pula semangat Prabowo untuk memberantas korupsi di negeri ini supaya Indonesia bisa menjadi negara yang maju, yang kuat, bukan terus-menerus menjadi negara stunting karena korupsi yang merajalela. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.